Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Gibran Rakabuming Raka menyebut kedepannya tidak ada lagi tokoh yang tergantung pada partai politik dan menganggap arah politik anak muda mencalonkan diri lebih kepada gerakan komunitas tanpa partai. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sekaligus cawapres ini di depan relawannya di Solo, Jawa Tengah. Gibran menegaskan saat ini fokus para relawan adalah Pilgub dan juga Pilkada. Namun tidak perlu khawatir sebab saat ini pergerakan politik terutama anak muda sudah berubah. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini bilang bahwa arah politik anak muda mencalonkan diri ke depannya lebih fokus pada gerakan komunitas dan tidak lagi tergantung pada partai politik. Nanti ke depan terutama anak-anak muda ini arahnya ke social movement, arahnya adalah community base. Jadi ini nanti akan ada disrupsi, jadi sudah tidak lagi seorang calon ataupun tokoh itu nanti ketergantungan pada partai. Kita bahas apa sebenarnya makna dari ucapan dari cawapres Gibran Rakabuming Raka yang bilang bahwa kedepannya ini pergerakan politik anak muda ini tidak lagi butuh partai politik. Sudah ada pengamat politik Mas Adi Praditno yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Selamat malam, salam sehat Mas Yasir. Anda membacanya seperti apa ini? Mungkin nggak sih kedepannya itu pergerakan politik anak muda ini tidak lagi tergantung ataupun tak butuh parpol lagi nih? Kalau yang dibicarakan gerakan anak muda tak butuh partai sebagai upaya untuk memberikan support politik kepada pasangan calon tertentu, saya kira cukup relevan. Memang begitu banyak instrumen politik baik di pilkada, pileg ataupun pilpres, gerakan-gerakan politik yang non partai politik itu juga kuat. Dulu itu terjadi dalam Pilkada Jakarta 2012 ketika Jokowi dan Ahok maju. Kemudian itu eksposur politiknya semakin kelihatan di mana gerakan-gerakan politik yang berbasiskan relawan terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019. Dan sangat nyata kekuatan politik itu berkontribusi penting ya dalam pemenangan Jokowi ya dalam 2 kali Pilpres. Tapi kalau bicara tentang syarat untuk maju sebagai kandidat presiden, sebagai anggota dewan, saya kira suka tidak suka, mau anak muda, mau kalangan tua, wajib hukumnya dari partai politik. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 disebutkan calon presiden adalah mereka yang diusung oleh partai dan gabungan partai politik ya. Itu jelas Mas. Ataupun caleg adalah mereka yang diusung oleh partai politik. Gerakan politik yang tidak bisa berbasiskan partai itu bisa mungkin hanya terjadi dalam pilkada. Kalau mau jadi gubernur, bupati, dan wali kota itu bisa maju dari calon perseorangan namanya. Kita lazim menyebut sebagai calon independen. Tapi ingat, calon perseorangan gitu ya, ini sepi peminatnya. Bahkan dulu dalam Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, kita punya sosok yang cukup luar biasa namanya Pak Ahok. Saat itu tidak memiliki partai politik, sudah berhasil mengumpulkan KTP lebih dari 1 juta, dan itu cukup syarat untuk mendaftarkan diri sebagai kandidat calon gubernur di Jakarta melalui calon perseorangan. Unfortunately, at the end of the day-nya ternyata Ahok juga bergabung dengan PDIP, maju sebagai kontestan yang saat itu maju di Pilkada Jakarta. Betul. Oleh karena itu yang saya katakan, saya membaca pernyataan Gibran ini dalam konteks untuk memberikan semangat kepada anak muda bahwa partai itu bukan segala-galanya untuk melakukan gerakan politik. Kalau yang dimaksud gerakan politik memberikan support dan pemenangan kepada calon, ya. Tapi kalau anak muda yang dimaksud itu adalah mereka yang harus jadi calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota dewan termasuk kepala daerah, wajib hukumnya berasal dari partai politik. Jadi tidak serta-merta ya Mas Adi ya, kedepannya ketika ada sosok anak muda yang punya potensi, punya elektabilitas yang bagus, dicintai oleh masyarakat, tidak serta-merta langsung bisa memilih pergerakan politik secara independen begitu?
Ya tidak mungkin Mas, kalau kita mau menghitung satu persatu ya, anak-anak muda yang terjun ke politik, sekalipun mereka awalnya tidak memiliki background politik, tapi keluarga besar mereka lah politisi dan pejabat-pejabat yang memang sangat terkait dengan partai politik dan bahkan menjadi anggota partai politik. Bisa tunjukkan ke saya di mana anak muda ya, petani seperti Pak Adi misalnya, itu maju dia kemudian mendapatkan legacy dari partai politik, nyaris nggak ada Mas. Kalaupun toh ada anak muda tidak punya background partai, bukan anggota partai, tapi dia kemudian diusung dan dilamar oleh partai, biasanya dia anak pejabat, dia anak penting. Mm-mm. Dia biasanya dari ningrat politik yang memiliki kekuasaan yang cukup luar biasa. Oleh karena itu kan bisa kita cek siapa caleg-caleg anak muda yang bisa expose tampil di dunia politik secara nasional yang berasal dari kalangan biasa dan bukan dari partai politik. Nyaris kita tidak pernah menemukan itu. Mm-mm. Kita melihat memang silih berganti anak muda yang maju dalam pilkada ataupun anggota dewan banyak anak-anak muda. Tapi ingat Mas, mereka itu keluarga besarnya adalah mereka yang memang sudah lama di partai. Jadi Oke. ini sebenarnya hope kalau mau disebutkan oleh Mas Gibran, Mm-mm. harapan bahwa ke depan ya anak muda sebenarnya bisa membangun kegerakan politik, profiling politik, di mana sekalipun dia tidak berpartai, ada harapan di kemudian hari, kalau memang memiliki elektabilitas, popularitas yang cukup mumpuni, tentu ada harapan partailah yang datang ke anak muda ini dan kemudian memberikan dukungan, memberikan karpet supaya dia bisa berkontestasi. Jadi Kalau dalam konteks yang konteks disampaikan itu, oleh Gibran ini seperti apa Mas Adi yang Anda lihat? Karena kan kalau kita lihat ini juga disampaikan di depan relawan begitu. Sekedar memotivasi para relawan yang berkumpul bahwa walaupun ini adalah sebuah relawan, bisa kita katakan sebuah komunitas begitu, based on community, tapi mereka masih bisa punya eksistensi di dunia politik. saya kira ini sebagai bagian dari support ya. Kalau kita membaca konteks kan bicaranya di depan para relawan. Mm-mm. Tentu para relawan ini jangan berkecil hati bahwa mereka ini seakan-akan tertutup pintunya untuk menjadi pejabat publik. Apapun itu judul pejabat publiknya. Yang ingin disampaikan oleh Gibran sepertinya anak muda bisa membangun citra dirinya. Dia bisa memprofiling dirinya sekalipun tidak berpartai. Tapi suatu waktu akan ada partai politik yang mendatangi dirinya, memberikan dukungan, memberikan support, dan Mm. memberikan tiket untuk bisa maju menjadi calon pejabat publik, entah itu gubernur, bupati, wali kota, termasuk misalnya untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, termasuk juga untuk menjadi caleg. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap partai dalam konteks untuk membangun citra diri, personifikasi politik, saya kira Mm. saya setuju dalam konteks itu. Tapi sekali lagi, Mas, kalau kita membangun rata-rata kecenderungan umum, portofolio politik semua pejabat publik di negara ini itu rata-rata memang based on political party. Termasuk Gibran Rakabuming Raka. Mungkin Termasuk ini Gibran, ada makna termasuk tertentu Jokowi. nggak sih Mas Adi? Dilihat dari ucapan ini ada maksud terselubung gitu atau ingin mengatakan bahwa saya juga bisa loh. Terlepas dari saat ini status dia di PDIP seperti apa ya Mas Adi? Ya, mungkin pada saat yang bersamaan Mas Gibran ini ingin menegaskan kepada publik bahwa partai politik itu bukan segala-galanya. Betul bahwa dalam undang-undang secara regulatif partai ini adalah kunci untuk mencalonkan seseorang menjadi pejabat publik. Tapi ingat partai politik juga butuh sosok yang sekalipun tidak kuat ya aura kepartaiannya, tapi karena memiliki popularitas, elektabilitas yang cukup kuat, maka partailah yang sebenarnya butuh kepada sosok itu. Sepertinya ini harapan yang ingin ditumbuhkan oleh Gibran. Mm-mm. Oleh karena itu, Anda yang tidak berpartai, bukan tidak mungkin suatu waktu akan terjadi mutual interesting dengan partai politik untuk bisa sinkron. Ya contohnya Anies, tidak berpartai tapi kemudian dilamar oleh Nasdem misalnya. Kemudian disetujui oleh PKB dan kemudian PKS. Ini kan adalah contoh bagaimana ekspos politik tidak melulu harus berasal dari partai politik tertentu. Kalau dalam konteks itu saya kira setuju Mas. Tapi Mm-mm. tingkat prosentase figur-figur publik selama ini yang non partai nyaris kita tidak pernah menemukan secara paten dan absolut. Baru konteksnya hanya Anies Baswedan di 2024 ini yang tidak punya partai. Selebihnya adalah mereka yang berpartai atau mereka yang selama ini cukup dekat dengan partai politik tertentu. Oleh karena itu kalau saya sih sebenarnya ingin memaknai Mm. Gibran ini ingin memberikan satu semangat kepada anak-anak muda yang jadi relawan-relawan politik bahwa untuk menjadi pejabat publik di masa yang akan datang, Anda bisa membangun kekuatan citra diri termasuk portofolio politik itu bisa dilakukan di luar partai. Karena at the end of the day-nya untuk jabatan-jabatan politik strategis seringkali ya partai-partai ini melakukan beauty contest Mas, mencari Oke. figur
kunci, bahkan non partai yang dilirik untuk bisa maju. Dan itu terjadi di sejumlah kepala daerah, banyak calon-calon non partai yang juga diusung. Begitupun di caleg ya. Kalau kita melihat secara umum banyak caleg-caleg yang dia bukan kader partai tapi kemudian diusung oleh partai. Seketika itu juga dia menjadi anggota partai hanya sekedar untuk memenuhi administratif menjadi calon legislatif. Baik, Tapi ini kalau menarik nih apa yang disampaikan Mas Ade nih, beauty contest politik. Mungkin kedepannya pada saat pilkada, ini ke depan kita akan menghadapi itu. Akan banyak tokoh-tokoh muda yang akhirnya menunjukkan potensi mereka, kemudian nanti dilamar oleh partai politik untuk dimajukan. Seperti kata Anda, beauty contest dari dunia politik. Singkat saja. ya betul Mas, seperti dorongan Gibran itu harus diletakkan dalam konteks supaya anak-anak muda ini yang tertarik dalam politik harus berlomba-lomba membangun citra dirinya, tidak harus melalui partai politik. Ya sudah banyak contoh nyata, Ridwan Kamil dulu tidak punya partai politik, tapi pada akhirnya kemudian dia bergabung dengan Golkar. Ya ada titik temu yang mempertemukan keduanya. Baik. Dulu misalnya Anies Baswedan kita tahu adalah orang yang tidak punya partai politik, bahkan ketika nyapres sekalipun per hari ini pun Anies juga tidak memiliki partai politik. Ini yang sebenarnya success story yang coba untuk diekspos sebenarnya oleh Gibran, bahwa anak muda itu jangan pernah putus asa, never give up, bahwa di depan itu pasti ada cahaya di ujung terowongan bagi anak Baik. muda yang ingin terjun ke politik. Oleh karena itu ini sebenarnya tantangan secara terbuka kepada partai. Hei partai politik, bahwa anak muda ke depan itu bisa maju dan bisa tampil Baik. tanpa harus melalui proses kaderisasi lewat partai politik. Tapi sekali lagi Mas, kalau kita melihat undang-undang pemilu, gembok politiknya wajib hukumnya Harus berasal. ada partai politik ya. Ya, kita nantikan dinamikanya akan seperti apa nih ke depannya. Apakah betul yang disampaikan Gibran nantinya calon ini tidak butuh parpol atau tetap mereka akan menggait parpol untuk menjadi kendaraan politik mereka. Terima kasih pengamat politik Mas Adi Praitno telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi.